itulah awal mula malapetaka yang terjadi di daerah ini di masa Perang Dunia yang kedua. Apakah hanya itu saja? Ternyata inilah yang memulai pintu masuk untuk sebuah derita yang berkepanjangan terhadap masyarakat Kalimantan Barat yang kelaknya akan kehilangan satu generasi terbaiknya. Nah, pada hari itu juga ketika malam, mayat-mayat yang bergelimpangan itu tidak sanggup untuk dikuburkan kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di hari ini dengan kesempatan kita di podcast Ruang Tengah Radio Wafi Rahimkumullah, yang dimana kita di hari ini membahas tentang terkait peristiwa yang sangat menyedihkan ya bagi masyarakat Kalimantan Barat. Dan dimana juga hari ini bulan-bulannya juga yang kesempatan juga kita mengenang ya peristiwa Mandor yang insyaallah ini menjadi sejarah terbesar di Kalimantan Barat, yang dimana banyak pejuang-pejuang yang menjadi korban di Mandor. Nah, dengan kesempatan kali ini ya perkenalkan saya Darson menjadi host di podcast Ruang Tengah Radio di kesempatan kali ini, dan saya juga tidak sendiri Wafilah, tetap bersama narasumber kita yang mana beliau juga pelaku sejarawan dan budayawan Kalimantan Barat, Pak Long ya, atau dikenal dengan nama Pak Syafardin Daeng Usman. Dan biasa kita panggil dengan Pak Long ya, Pak Long. Nah, tapi di kali ini kita dengan akrab manggil Bang Din ya lah, biar lebih akrab. Nah, baik Wafilah, dan kita mungkin langsung saja untuk terkait pembahasan yang mungkin sejarah yang tidak kita lupakan, yang mana kita sebagai pemuda lebih banyak untuk mengenal sejarah ya. Dan ini yang mana kita juga harus mengerti tentang terkait sejarah-sejarah yang ada di Kalimantan Barat, termasuk peristiwa berdarah Juang Mandor ini di tahun 1944 di tanggal 28 Juni ya di Kalimantan Barat. Nah, kita langsung saja nih Bang Din. Ya, mungkin terkait peristiwa ini kan mungkin kita banyak dengar nih, sering kita dengar. Saya sendiri jujur nih tak pernah mandang langsung karena mengetahui adanya sejarah-sejarah ini ya, kita merasa sendiri sedih dengan peristiwa ini Bang Din. Nah, mungkin Bang Din bisa menceritakan terkait beberapa sejarah-sejarah yang peristiwa-peristiwa Mandor yang ada di Kalimantan Barat. Baik, terima kasih Bung Darson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa dan pendengar podcast Ruang Tengah Radio Mujahidin FM 105.8 FM ya yang berbahagia. Alhamdulillah pada tanggal 28 Juni yang sebentar lagi kita akan mengenang satu peristiwa bersejarah penting di Kalimantan Barat, di mana sejak tahun 2007 peristiwa bersejarah ini sudah mendapatkan satu peraturan daerah maupun peraturan gubernur untuk dijadikan hari berkabung daerah, di mana pada tanggal 28 Juni 78 tahun yang silam terjadi pembantaian terhadap satu generasi terbaik putra-putri Indonesia di Kalimantan Barat. Bolehlah untuk kita katakan Holocaust yang terjadi di masa Perang Dunia yang kedua di Kalimantan Barat ini. Kita tentunya tidak akan langsung berbicara akan adanya satu peristiwa malapetaka 28 Juni tersebut. Ada baiknya kita memulai dengan satu prolog bersejarah yang juga tidak kalah heroiknya dengan keadaan yang menimpa satu generasi putra-putri terbaik bangsa Indonesia 78 tahun yang lampau. Peristiwa itu kalau boleh kita katakan dimulai pada tanggal 19 Desember 1941 pukul 10.35 waktu Indonesia Barat atau waktu setempat ketika itu. Subuh berarti ya?
Tengah hari dong. Tengah hari. Pukul 11 itu. Iya, 11. Pukul 10 itu tengah hari, di saat sebagian besar kaum muslimin akan melaksanakan salat Jumat. Waktu itu hanya ada satu masjid tempat dilaksanakannya salat Jumat, yaitu di Masjid Jami Kesultanan Pontianak. Masih di Jadi penduduk yang ada di seberang ini nyebrang ke kampung dalam. Nah, ibu-ibu di rumah sedang menyiapkan masakan untuk para suami yang kembali dari kantor, menyambut anak pulang sekolah. Nah, sementara itu di semua sekolah, guru-guru sedang mengajar dengan tertib, dengan teraturnya. Orang di pasar sedang bertransaksi jual beli kebutuhan pokoknya. Di halaman rumah ketika itu, anak-anak kecil bermain-main, kemudian ya banyak para pekerja lain menekuni apa yang dia lakukan. Namun kebahagiaan, ketenangan suasana ketika itu ya, kebetulan Pontianak ini kalau di bulan Desember itu selalu luapan Sungai Kapuas itu membesar airnya. Benar-benar. Katakanlah air pasang. Jadi anak-anak kecil pun berenang ketika itu. Suasana yang hening, sepi ketika itu, suasana yang begitu bahagia bagi sebagian besar orang ya. Sontak dikejutkan oleh terbang rendahnya 9 pesawat. Pesawat kecil-kecil. Iya. Jenisnya AM60, Mustang, Mitsubishi, Kawasaki. Itu di lambung pesawat itu nampak ada bundaran merah. Tidak banyak orang yang tahu itu pesawat apa. Hanya KMK, Komando Militer Kota, yang hanya beberapa peleton dipimpin oleh Pasqua, Kapten Martin, Kapten Desprieu, orang-orang militer Belanda yang ada di Pontianak ketika itu, yang memastikan itu adalah pesawat pembom Jepang. Nah, ketika persiapan untuk sholat Jumat sedang digelar, tiba-tiba orang Pontianak mengatakan ada burung besi yang melayang terbang rendah. Berarti masa itu belum kenal sekali dengan pesawat. Masih asing, bahkan sangat-sangat asing. Seketika itu pesawat-pesawat ini mula-mula datang dari arah kubu, di atas kubu. Lalu mereka di atas kakap, berputar, semakin rendah, persis di Kampung Bali, di Jalan Sisingamangaraja sekarang. Zaman dulu namanya Kampung Bali itu. Di situ ada sekolah, namanya Holland Chinese School, HCS. Itu khusus untuk anak-anak Tionghoa yang disetarakan dengan orang Belanda. Tapi orang Indonesia pun banyak di situ. Termasuk paman kami juga sekolah di situ. Nah, tidak jauh dari situ ada Komando Militer Kota. Ya. Dalam hitungan detik, kalau boleh disebut menit, detik, tiba-tiba saja mitraliur, tembakan-tembakan beruntun dari udara itu berhamburan. Menyiram pelor itu ya, peluru-peluru itu berhamburan menembaki gedung sekolah tersebut. Yang pasti ini salah sasaran. Karena kelaknya tahun 47 ini terungkap bahwa itu salah sasaran. Yang akan ditembaki itu adalah pusat KMK, Komando Militer Kota, yang sekarang menjadi kantor POM. Kantor POM yang dulunya Korem, dulunya Kodam. Karena di sebelahnya itu kan rumah residen, residensi Wester Abdeling van Borneo di situ kan. Nah, di daerah itu Lerifak dulu, kawasan mewah yang ada di Pontianak. Tiba-tiba saja sekitar pukul 10.50 itu bom itu berjatuhan. Bom pertama itu jatuh di atas gedung sekolah Holland Chinese School. Dan korban pertamanya itu paman kami, keluarga kami. Karena persis di meja belajarnya itu bom itu jatuh di situ, maka orang tua itu hancur berkeping berderai, tidak ada bentuk lagi. Usia saudara kandung nenek saya itu ketika itu, kalau saya tidak salah ingat, sekitar 9 tahun. Berarti di bangku itu dari SD, atap
gedung sekolah itu bom itu jatuh persis di bangkunya, jadi berkeping berderai. Itu terbilang kakek Berarti saya kan. Satu bangunan itu, satu sekolah itu apa namanya, murid-murid di situ Murid-murid di habis situ tidak habis semuanya. semua, tidak habis semua. Ada yang bisa selamat, beberapa di antaranya bisa selamat itu Pak Sumita almarhum yang pemilik apa dulu itu Tiki Pertama Pontianak, Oh, Tiki, kemudian iya. Pak Marius Ape, wartawan senior Kalimantan Barat, kemudian kakek kami, kakek saudara nenek saya juga Haji Ahmad Nur, kemudian banyak lagi beberapa di antaranya Pak Hamzah juga yang terakhir menetap di Lombok. Tapi yang lainnya itu hilang bentuk rupanya. Jadi kepala, badan, kaki itu udah terpisah. Bukan hanya di situ. Itu sasaran yang pertama salah sasaran. Jadi di gedung HCS itu tidak ada bentuk sedikit pun lagi. Sekolah itu hancur, terbakar. Ya. Habis rata dengan tanah. Nah, bangunan itu sekarang kalau saya tidak salah jadi Optik Malaka apa itu di jalan itu, di jalan Sisingamangaraja. Nah, di situ itu kan ada bangunan megah mewah itu kan. Disitulah gedung sekolah itu dulu. Nah, kemudian di mana lagi Jepang ngebom? Baru ketahuan itu tentara Dainippon Teikoku. Karena mereka memiliki semboyan Tenno Haika. Jadi apa yang dimaksudkan Tenno Haika? Semua yang ada di bawah langit itu milik kaisar, harus direbut. Jadi dirampas dari tangan rezim kolonial Belanda. Daerah yang kedua itu pasar Pontianak. Yang mana dinamakan pasar? Ya, nah, pasar dulu pasar itu tidak banyak. Pasar itu hanya ada di Jalan Juanda, Jalan Tanjung Pura, kemudian Jalan Sultan Muhammad, itu pasar dulu. Ya, berarti itu masih daerah jalan utama juga kan? Itu dulu namanya Poorstraat. Poorstraat itu jalan utama. Nah, kalau di belakang sananya itu Sultanweg, Jalan Sultan. Kalau kemari di sininya Landrahweg, Jalan Pengadilan. Itu yang apa itu namanya Jalan Jenderal Urip sekarang. Di pasar itu beratus-ratus orang korban, kepala terpisah dari badan, kaki bercerai dari raganya yang tidak bernyawa semua. Lagi perempuan itu bergelimpangan. Belum lagi yang akan nyebrang menuju ke masjid di kampung dalam itu ditembaki dari udara. Banyak yang meninggal di atas perahu, di atas sampan ketika nyebrang ke Sungai Kapuas itu. Kemudian di daerah Gang Kemboja, di tempat saya tinggal sekarang itu, kemudian di sekitar Martapura itu sasaran empuk, karena itu dulu jajaran kampung Melayu. Itu ditembaki habis. Kalau kita hitung-hitung tidak kurang dari 1.000, katakanlah 1.000 orang korban penduduk kota Pontianak di hari yang pada sama hari itu. Sekali tembak, sekali sapu, sekali bom, kurang lebih setengah jam itu menewaskan 1.000 orang ketika itu. Nah, apakah ada perlawanan dari militer Belanda? Tidak ada sama sekali. Tidak ada kekuatan. Karena militer Belanda di Kalimantan Barat ini hanya ada beberapa peleton saja. Dan itu tidak mampu untuk menangkis serangan udara yang dilakukan oleh militer Jepang. Lalu pesawat yang 9 tadi dari mana asalnya? Ternyata kira-kira pukul 8 sampai pukul 9 di hari yang sama mereka melakukan pengeboman terhadap Davao di Manila, kemudian Sandakan, Sirian, Tebakang, itu di daerah Kuala Lumpur semua itu, Malaysia Timur. Kemudian mereka juga baru saja membumi hanguskan Brunei. Nah, untuk di hari yang sama. Di hari yang sama. Jadi Brunei itu diserang subuh. Kemudian Davao, Manila itu diserang menjelang pagi, Pontianak menjelang tengah hari. Belum ada di Indonesia satu kota pun ketika itu yang dihujani peluru dan bom. Pontianaklah yang pertama. Hanya dalam hitungan hari, tanggal 19 kan? Kemudian tanggal 22, tanggal 24 diulangi lagi penembakan-penembakan terhadap kota Pontianak. Jadi dalam 3 kali serangan itu kurang lebih 1.200 orang yang meninggal meregang nyawanya. Itulah awal mula malapetaka
yang terjadi di daerah ini di masa Perang Dunia yang kedua. Apakah hanya itu saja? Ternyata inilah yang memulai pintu masuk untuk sebuah derita yang berkepanjangan terhadap masyarakat Kalimantan Barat yang kelaknya akan kehilangan satu generasi terbaiknya. Nah, pada hari itu juga ketika malam, mayat-mayat yang bergelimpangan itu tidak sanggup untuk dikuburkan kemana. Tidak ada tempat. Tidak ada lagi sanak saudara yang mengenali mereka. Karena sudah hancur sudah hancur. Kota ini hanya mencium bau amis darah, bau kematian, kemudian suram yang mencekam, suasana ketakutan yang luar biasa, kemudian bau asap mesiu yang tidak terperikan, belum lagi perasaan berduka yang luar biasa ketika itu. Itu 1922, 24 Desember. Pada bulan Februari 1942, mulailah bala tentara Dainifon Taikoku ini merapat dengan kapal lautnya di daerah Tanjung Kodok yang ada di Pemangkat. Itu ada belasan kapal. Untuk apa? Untuk menurunkan tentara-tentara yang dinamakan oleh masyarakat ketika itu orang Katai. Orang Jepang itu disebut orang Katai dulunya, karena dia pendek. Oh iya, dari masyarakat kita ini, Mbak Long. Jadi dia di Pemangkat itu untuk masuk ke Pontianak, dia rampas sepeda milik masyarakat, milik rakyat itu. Orang Jepang itu susah naik sepeda. Kenapa badannya? Badannya tidak nyampai. Jadi untuk sampai itu kalau sepedanya diolengkan ke kanan, badannya ke kiri. Begitu juga. Akhirnya sampai juga dia ke Singkawang, ke Mempawah. Maka pada bulan Juli 1942 sepenuhnya Kalimantan Barat berada di bawah kekuasaan Dainifon Taikoku dengan pemerintahan ketika itu Kaigun Min Saibu Chokan. Ini dibedakan ya. Kaigun Min Saibu Chokan. Nanti akan ada Rikugun Min Saipu Chokan. Min Saibu itu pemerintahan sipil, Min Saipu itu pemerintahan militer. Kaigun itu angkatan laut, Rikugun itu angkatan darat. Di bawah Kaigun itu pasukannya namanya Kenpeitai. Di bawah Rikugun itu pasukannya namanya Keibitai. Jadi orang sering keliru. Mengapa keliru? Di mana-mana orang mengatakan zaman Jepang ini yang kejam itu Kenpeitai. Tidak ada di Kalimantan Barat itu Kenpeitai, karena kita tidak pernah diduduki pasukan itu. Yang kejam di daerah ini namanya Keibitai. Keibitai ini komandan tempurnya itu namanya Soichi Yamamoto dengan wakilnya itu Uesugi. Nah itu. Inilah awal mula malapetaka didudukinya Kalimantan Barat dengan pusatnya Pontianak. Dan kita baru tahu di Indonesia ini pertama kali Jepang berkuasa di mana? Di Subang, Kalijati, Jawa Barat pada Maret 1942 ketika Jenderal Tervorten bersama dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborg-Stackhauer menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Jadi harus diingat, Son, bahwa Pontianak adalah daerah pertama di Indonesia yang diduduki oleh militer Jepang. Tapi ini tidak tercatat dalam sejarah. Benar. Karena apa? Sejarah kita ini belum menelisik sampai ke hal yang paling daerah. Itu. Iya. Ini adik terkait nih Bang Din. Karena kan tadi kita dengar tadi bahwa Jepang itu sudah membombardir kota Pontianak. Itu masa itu Belanda juga masih ada kan? Masih ada untuk menguasai Pontianak ini. Nah, jadi waktu itu apakah tentara Jepang juga hancur juga, Bang Din? Apakah dia langsung menyerah atau gimana? Ini penting untuk diketahui. Jadi Jepang itu tidak sekonyong-konyong datang. Tidak pada hari itu, tidak pada tanggal 19 Desember
tahun 41 hari Jumat itu tidak datang ngebom gitu aja. Meskipun dia salah sasaran kan. Iya, iya. Mengapa itu sampai terjadi salah sasaran? Iya, menjadi pertanyaan. Ini kan satu pertanyaan kan ya. Benar. Kok dia bisa salah sasaran? Kok dia tidak ngebom ke tangsi militer, komando militer kota, tapi kok rumah sekolah, kok pasar, pemerintahan kan tidak begitu? Karena apa? Ini dikarenakan laporan intelijen Jepang yang sudah ada di daerah ini ketika itu meleset dari dugaan. Begini ya, orang Jepang itu sudah ada di Kalimantan Barat ini bukan pada masa Perang Dunia Kedua aja, jauh sebelumnya sudah ada. Jauh sebelumnya sudah ada. Kurang lebih pada tahun 1903, 1909, Jepang itu sudah ada di Kalimantan Barat. Yang saya tahu, yang saya baca dokumennya itu di Ngabang, di kampung yang namanya Sebabat. Di Sebabat ini mereka membuat perkebunan karet yang dipimpin oleh Dr. Motoshima, ahli botani, ahli perkebunan. Motoshima ini memiliki keponakan namanya Norio Tsuchimochi. Ini pekerjaan Tsuchimochi ini tukang beli karet di masa Belanda itu, kemudian jual pakaian, sawit tadi, beli karet, apa namanya, waktu itu belum ada sawit, belum, kelapa ya. Kemudian tidak berapa lama datang lagi namanya Tuan Honda. Pekerjaan Tuan Honda ini tukang potret, tukang buat karangan bunga kalau orang Tionghoa meninggal. Kemudian ucapan duka cita, ucapan bahagia, katakanlah biro reklame. Dia tinggal di Jalan Mas Rono. Mas Rono itu yang sekarang Jalan Johar. Itu dulu namanya Mas Rono. Mas Rono kemudian berganti nama Jalan Petran. Setelah Petran baru berganti Johar. Sebelumnya itu namanya Jalan Sungai Bangkong itu. Nah itu. Jadi dia ini. Nah di pasar sana mereka ini membuka toko. Apa yang dia lakukan tiap hari? Di mana tempat dia foto, di mana tokoh dia foto. Rupanya foto ini dia kirim ke pusat di Tokyo sana. Maka itu ketika Jepang sudah benar-benar berkuasa sejak Juli 1942 nanti, ketika dia akan menangkapi para tokoh-tokoh pemuka masyarakat Kalimantan Barat itu sudah gampang, dia sudah punya data. Berarti selama itu masa itu mata-mata Jepang itu lebih tepat dikatakan mata-mata itulah pekerjaan dari Tuan Fuku, Tuan Honda, kemudian Motoshima, kemudian Tsuchimochi itu. Jadi dia sebagai pekerja kasar. Tapi ada yang ekstrim lagi. Mereka juga mendatangkan wanita-wanita penghibur. Mohon maaf, mereka menjadi PKS, penjajah PSK, maaf ya, maaf, penjajah seks komersial. Nah inilah wanita-wanita Jepang awalnya di Pontianak ini. Kelaknya ada orang-orang Indonesia yang diminta, dipaksa untuk jadi wanita penghibur yang dinamakan dengan Jugun Yanfu. Itu. Nah kita baru bicara permulaan ini. Jadi antara 19 Desember 1941 hari Jumat pukul 10.35 waktu setempat ketika itu sampai dengan tanggal 17 Juli 1942 itu adalah tahap awal militer Dainippon Taikoku Jepang memulai kekuasaannya di Kalimantan Barat. Begitu. Di kota Pontianak berarti yang pertama kali ini. Pertama kali Pontianak. Di Indonesia loh ya. Iya. Itu. Dia kan kita tahu tadi bahwa tahun 1942 itu menguasai daerah Jawa. Ya. Yang kita ketahui kan begitu. Maret 1942 di Subang, Kalijati, Jawa Barat, di mana Jenderal Tervorten bersama dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Stackenburg-Stackhauer menyatakan menyerah kepada militer Jepang. Lalu bulan Juli 1942 semula dari tahun 41 sampai 42 itu kekuasaan di Kalimantan Barat ini berada di bawah
tentara militer Angkatan Darat Jepang yang dinamakan dengan Rikugun. Rikugun Min Saifu Chokan. Itu ya. Nah, kepala pemerintahannya namanya Minsei. Kemudian pemimpin daerah ini namanya Sutiji. Daerah ini disebut Sutijicho. Nah, pejabatnya Sutiji ini setara dengan residen. Yang menjabat sebagai residen ketika itu namanya Tuan Izumi. Wali kotanya namanya Shicho. Nah, yang menjabat ketika itu namanya Sano. Wali kota Jepang itu namanya Sano. Tidak berapa lama kemudian berganti dengan Kakuse. Ini orang Jepang semua ini. Orang Jepang semua menguasai. Nah, dia yang berkuasa ketika itu. Jadi mulai bulan Juli 1942 berakhirlah masa harmonisnya hubungan Jepang dengan orang Kalimantan Barat. Memang pada tahap awal kalau Angkatan Darat itu dengan Kenfeitai itu baik-baik saja dengan orang Kalimantan Barat. Anak kecil diajak main, orang-orang terkemuka diajak berburu, menjala ikan, ngobrol sama-sama. Berarti ibarat udah mengakrabkan diri sebagai Tetapi semenjak bulan Juli itu mereka ditarik bahwa Kalimantan Barat ini tidak termasuk dalam wilayah administrasi Angkatan Darat. Tapi kita masuk dalam wilayah timur Indonesia, masuk di dalam kekuasaan militer Kaigun Bukanpu Chokan. Nah, Kaigun itu angkatan laut. Simbol di sebelah kirinya ini, sebelah kiri ini gambar jangkar. Kalau Angkatan Darat sebelah kanan ini bintang. Jadi itulah yang membedakan. Nah, semenjak bulan Juli itu, kekuasaan ini berada di bawah kekuasaan samurai. Kalau Angkatan Darat itu tidak pakai samurai, dia pakai bedil, bayonet. Dia tidak membunuh orang. Tapi kekuasaan Angkatan Laut ini kejam luar biasa. Nah, dari sini kita akan memulai cerita nahas ini. Mengapa? Sejak dia berkuasa pada bulan Juli 1942, setiap hari orang Pontianak ini harus berjemur. Jemur di apa namanya? Di tepi jalan. Berjemur aja. Pokoknya dijemur. Sehingga kita ini dibikin down lah ya. Dibikin down. Termasuk Ustadz Akib, ulama terkemuka Pontianak itu harus dijemur. Dan lebih sadis lagi, orang tua-tua itu disuruh duduk. Maaf ini, pantatnya harus diletakkan di atas seng. Seng itu kan sedang panas itu apa enggak melepuh. Harus begitu. Jadi orang tua-tua, pemuka masyarakat itu ketakutan. Nah, itu namanya taiso. Istilah Jepangnya taiso, berjemur ya. Kemudian di tempat tertentu ya, depan kantor pos yang ada sekarang, kemudian di simpang simpang Bangkalbar sekarang ini. Zaman dulu, zaman Belanda namanya Jacobson Pandenberg di situ. Di sebelahnya itu Borsumai, Borneo, Sumatera, Handal Maskapai. Di situ ada tempat tinggi itu. Di situ dilakukan saikirei. Istilah Jepang itu saikirei. Apa itu saikirei? Membungkukkan belakang, menyembah dewa matahari yang namanya dewa Onomi. Kalau tidak, Jepang akan lakukan apa? Bagero kubikirina katanya. Bagero itu kamu orang bodoh. Kubikirina itu ditampar. Nah, begitu. Tidak langsung dipancung gitu. Beberapa hari kemudian pada bulan Juli kan, Agustus 1942 ditangkap sejumlah 5 orang tokoh, orang-orang terkemuka di Pontianak ini. Pertama itu Ahmad Maidin. Ahmad Maidin tokoh ini pengelola bioskop Yamatoza. Zaman itu Yamatoza itu zaman Belanda namanya Excellent Hall. Zaman Indonesia Merdeka namanya Menara yang ada di Pasar Parit Besar itu. Jadi Ahmad Maidin itu ditangkap. Lalu tokoh terkemuka Sarekat Dagang Indonesia Pontianak namanya Merah Kesuma Indra Mahyudin. Ini salah satu pemerakarsa berdirinya Masjid Raya Mujahidin ini, Pak Marah Kesuma Indra Mahyudin ini. Lalu Teng Sai Hai, ini pemilik toko obat
pemuka masyarakat Tionghoa. Burhanuddin itu pegawai di Pontianak. Lalu satunya lagi itu ada orang-orang Belanda, Van der Spek. Iya. Lalu mereka digiring, dibawa berkeliling kota. Kecuali yang tiga orang, dua orang itu tetap diarak keliling Pontianak tanpa baju, dengan celana pendek, yaitu dua orang, yaitu Ahmad Maidin dan Teng Sai Hai. Lalu dibawalah mereka, dikumpulkan penduduk kota Pontianak ini. Jepang mengatakan, Anda sekalian, saya ingin memperlihatkan olahraga ketangkasan bermain samurai. Jadi saya harap Anda semua menyaksikan tanpa ada ketakutan, tanpa ada histeris. Maka diletakkanlah kepala dua orang terkemuka tadi di atas bantaran sungai. Ya sudah dikelilingi, sudah kecapean, tangan diikat ke belakang, dikasih celana seadanya, baju dibuka, kepala diletakkan di di bantaran sungai. Lalu satu persatu orang Jepang ini mengatakan, kami akan mempertontonkan kubikirina, potong kepala. Maka dengan sekali sabet lepaslah kepala kedua orang tokoh itu. Konon katanya Teng Sai Hai itu kepalanya agak susah, langsung ditendang dengan kaki, nyemplunglah ke sungai Kapuas di pelabuhan Teng Seng Hi itu. Oh, itu sejarah awalnya Teng Seng Hi ini. Teng Seng Hi ini pelabuhan perdagangan rakyat milik seorang Cina kaya yang bernama Teng Seng Hi. Memang Teng Seng Hi namanya. Rumahnya yang jadi gereja Gembala Baik itu. Itu rumah Seng Hi dulu. Nah, itu jadi sepanjang kawasan itu karena dia bersahabat dengan Sultan, dia bangunlah rumah itu berhadapan dengan masjid dan keraton. Iya benar. Itu ya. Nah, begitulah Jepang melakukan itu. Apakah hanya sampai di situ dengan menyembelih dua orang itu? Ternyata setiap hari dia melakukan pembantaian, pemenggalan kepala terhadap warga Pontianak. Terhadap orang Pontianak. 3 hari kemudian kontroler Afel, Yan B. Afel, itu kontroler atau Gezaheber Mempawah, tertangkap di Mempawah. Jadi dibawa juga keliling kota, kemudian disuruh berkejar lari, baru ditembak kakinya. Ketika dia merintih kesakitan, langsung kepalanya dipenggal. Begitu. Setiap hari itu terjadi, dimulai dari bulan Juli 1942. Pemenggalan satu. Lalu sejak itu masyarakat, khususnya orang-orang Dayak di pedalaman, diambil satu persatu, dibawa ke daerah Sungai Durian. Jadi apa? Jadi Romusa. Mereka tidak diberi makan, mengalami kesakitan, muntaber, malaria, tipes, kolera. Akhirnya mayat mereka itu beronggok-onggokan di tepi sebuah parit. Maka di tepi parit itu menjadilah tengkorak manusia yang kita kenal sekarang dengan nama parit tengkorak. Itu awalnya itu karena memang di situ tengkorak manusia. Para Romusa itu maka dinamakan parit tengkorak. Lalu tempat Jepang itu bertahan di Sungai Durian, maka dinamakan parit Jepang. Iya, ada parit Jepang, betul ada. Itu jadi tidak asal nyebut orang, memang Jepangnya ada di situ. Yang Spadio itu kan? Daerah Spadio, Sungai Durian itu. Nah, itulah ya hasil kerja Romusa itu, berdirilah lapangan terbang Sungai Durian yang dinamakan Spadio sekarang. Nah, kemudian jalan dari Muara Spadio sampai ke Pontianak, bayangkan tidak boleh berhenti, dicangkul tiap hari itu. Orang zaman dulu namanya nembok, kerja paksa. Jadi kalau mati dikumpulkan tidak dikubur, ditaruh di tepi parit, ditata-tata gitu aja. Dia dilempar-lemparkan aja. Nanti kan kering badan itu, jadilah tengkorak yang beronggokan tepi parit. Maka dinamakan parit tengkorak. Nah, ngomongin parit tengkorak ini apakah udah diamankan atau sekarang ini? Pada ketika itu dikubur. Dikubur di daerah
tersebut, tapi lama kelamaan digali, akhirnya nggak jelas kemana perginya. Karena udah lama. Nah itu ya. Jadi kekejaman yang luar biasa ini bukan hanya terjadi di Pontianak, tapi di Ngabang juga di satu tempat yang namanya Pantek. Di Pantek itu orang tidak makan, tidak minum, jadi mati kelaparan. Beribu-ribu jumlahnya, Son. Itu. Nah di PSP Padang Sayuk Pontianak itu orang mati juga di situ. Akhirnya para pemuka masyarakat kita melihat keadaan yang sangat bengis dan kejam ini, mengambil inisiatif. Mereka berinisiatif bagaimana caranya untuk menghadapi kekejaman fasis militer si kulit kuning mata sipit ini, si Katai ini. Maka tampillah ketika itu tokoh pergerakan di Pontianak, antara lain Raden atau Urai Muslimun Nalaprana, bekas anggota Polskrat yang kemudian menjadi Demang Pontianak. Kemudian Pangeran Adipati Sri Maharaja, putra Sultan Pontianak Syarif Muhammad. Kemudian Raden Panji Muhammad Jubair Noto Sujono. Kemudian Dr. Agus Jam, Dr. Ruvini, bersama tokoh-tokoh lainnya, termasuk yang sangat terkenal ketika itu pengawas pendidikan sekolah, yaitu Panangian Harahap Mangaraja Sultan Gunung Tua. Inilah tokoh-tokoh yang mengadakan pendekatan dengan Sultan Muhammad, Sultan Pontianak, untuk memikirkan apa langkah-langkah yang harus ditempuh, karena Jepang ini sudah terlalu kejam, sudah sangat keji. Jangan lupa perempuan-perempuan, terutama orang Tionghoa di Singkawang, di Pemangkat, di Sambas, itu adalah sasaran empuk pemuas nafsu bejat orang Jepang. Mereka ditangkap, dibawa, disimpan ke satu rumah yang namanya rumah bordir. Ada yang menyebut rumah bambu. Itu dijadikan camps untuk melayani orang Jepang. Satu orang perempuan dalam sehari harus melayani 5-10 orang Jepang. Tentara Jepang tersebut. Di mana tempat itu? Itulah tempat yang sekarang menjadi Pegadaian di Jalan Hoscokroaminoto, di depan di depan Pasar Mawar. Di situ. Oh, di situ. Disitulah banyak yang bunuh diri, perempuan-perempuan ini. Tidak terkecuali juga orang Melayu yang ada di Pontianak juga mengalami nasib tragis. Berarti rata-rata banyak wanita Tionghoa yang menjadi korban. Kebanyakan. Berarti dari jangan lupa ya. Dimanapun Jepang berada, orang Tionghoa itu adalah musuh bebuyutannya. Jangan lupa, di masa Perang Dunia yang pertama di Nanjing atau di Beijing, sana itu terjadi pembantaian, Holocaust, ribuan manusia orang Cina yang dibunuhi Jepang. Jadi Jepang mengatakan Daitoa Nisenso Tenohaika, di bawah langit semuanya milik kaisar. Jadi dimanapun orang Cina berada, orang Tionghoa berada, habisi dia. Maka di Pontianak, di Kalimantan Barat, orang Cina adalah sasaran empuk militer Jepang. Berarti memang dari dari awal memang Jepang dan Cina ini dendam kesumat. Dendam kesumat. Menjadi dendam kesumat. Dendam kesumat. Nah, lalu para tokoh tadi bermufakat menemui Sultan Pontianak. Sultan pun menghimpun para raja Penembahan yang lain. Maka hadirlah antara lain Sultan Sambas, Ibrahim Mulia Syafidin, Penembahan Membawah, Muhammad Taufik Akamaddin, kemudian Penembahan Landa, Gusti Abdul Hamid Aziz, Penembahan Sanggau, Gusti atau Ade Muhammad Arif, kemudian Gusti Ja'far dari Tayan, kemudian Gusti Khalif dari Sekadau, atau Raden Abdul Bahri Danu Perdana dari Sintang, Syarif Idrus Al-Idrus dari Kubu, kemudian yang lain-lainnya, mereka berhimpun
mengadakan satu mufakat dalam satu organisasi yang seakan-akan tunduk pada Jepang, tapi spiro bergerak di bawah tanah, namanya Nishinkwai. Organisasi itu. Nishinkwai ini organisasi pemuda binaan Jepang, tetapi mereka membelot menggunakan kesempatan itu. Memang organisasi yang sangat berpengaruh pada masa itu adalah pemuda Muhammadiyah. Kemudian Parindra, Kepanduan Hizbul Watan, kemudian Serikat Dagang Indonesia Pontianak, kemudian Perkumpulan India Pontianak, Perkumpulan orang-orang Indo, Timur Asing, yang disamakan kedudukannya dengan orang Belanda di Pontianak. Mereka menghimpun diri dalam Nishinkwai. Pemimpin Nishinkwai ketika itu Raden Mahmud Susilo Suitnyo atau Suitnyo ya, Raden Suitnyo, ada jalan Suitnyo itu. Inilah, jadi mereka mengadakan mufakat. Tetapi rupanya dimanapun, dalam setiap fase apapun, yang namanya kaki tangan itu selalu ada. Mata-mata itu selalu ada. Bahkan orang Indonesia yang sama-sama bermufakat untuk melawan Jepang itu juga yang membocorkan. Jadi mata-mata. Maka dengan mudah Jepang, ditambah dengan laporan Honda tadi yang saya sebut, kemudian Tuan Fuku, kemudian Tuan Motoshima, membawa laporan. Ini orang Indonesia di Pontianak. Maka pada bulan Oktober 1943, dini hari, Sultan Pontianak bersama dengan kurang lebih 60 kaum kerabatnya digedor rumahnya dari tentara Jepang itu oleh orang Jepang. Belusin-lusin pasukan itu mendatangi keraton, mendatangi istana Kadriah. Sultan baru selesai sholat tahajud ketika itu. Beliau tidak diikat tangannya, tidak disungkup kepalanya, tapi beliau dibawa pergi saja. Kelak pada tahun 46 baru ketahuan, ternyata Sultan dibantai, tidak dengan sangat sadis, dikuburkan di bawah patung yang ada di PSP itu, ada di belakang gereja katedral itu, ada patung. Disitulah kemudian ditemukan Sultan dalam keadaan sudah meninggal, tapi terkubur, tubuh masih. Waktu itu dilakukan autopsi oleh Dokter Sudarso. Ya dalam keadaan 2 tahun bisa kita bayangkan sudah seperti apa bentuk jenazah ketika itu, tapi masih dalam keadaan utuh. Kita jeda dulu nih Bang Din. Apa namanya, terkait dengan sejarah-sejarah ini ternyata panjang awal mula, termasuk belum masuknya ke peristiwa sejarah Mandar ini belum masuk. Luar biasa sekali Wafilah. Jadi ini butuh apa namanya tuh, panjang ceritanya yang harus kita ketahui. Dengan hal ini juga dengan menyambung terkait peristiwa ini, bahwa ternyata Pontianak yang berawal menjadi diserangnya atau menjadi korban awal, menjadi korban para tentara Jepang ini. Nah, kita jeda dulu untuk ini, kita lanjut nih Bang Din. Nah, jadi mungkin Wafilah jangan kemana-mana, tetap di podcast Ruang Tengah Radio. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما